Oke, kan ini tampilan awal dari Rockworks-nya ya. Ini Rockworks yang terbaru sih, soalnya Rockworks yang sebelumnya, yang ini kan Rockworks 16, yang sebelumnya itu ini trialnya udah habis, jadi ini pakai yang ini. Nah, nanti udah kebuka kayak gini, continue, nanti ada gitu. Habis itu kalau ada web lagi di sini, tinggal tekan exit, sampai muncul layarnya kayak gini. Habis itu, kok web sih? Oke, ya gitu lah. Habis itu ambil Barhol Manager-nya. Habis itu uncheck semuanya kecuali yang dibutuhkan cara cepat unchecknya itu kayak ini, edit, habis itu disable overhaul. Oke, habis itu cek yang mana yang mau eh, diaktifkan gitu. Kalau misalkan di sini ambilnya 1, 2, 3 ya. Nah, pertama itu kita tentukan lokasinya dulu. Ada easting, northing, set elevation, color elevation. Elevation ini ditambah aja ke sekitar 1,5 atau 1, berapa boleh dari elevasinya. Habis itu total depth itu total kedalamannya itu, kedalaman lubang bornya itu di data kita. Itu kan biasa ada from to gitu kan, dari 0, 10, bla bla. Nah, yang di sini yang paling terakhir di from itu itulah total depth-nya. Habis itu kalau ada orientationnya ini nanti dihilangkan saja. Caranya tuh kayak dataset tuh, ini klik kanan. Habis itu delete row. Oke, habis itu kalau ada ya datanya. Habis itu masukin letologinya. Ini from, ini to. Cara itu ambil dataset. Nah, tinggal kopas aja datanya di sini. From to. Habis itu keywordnya. Jangan lupa soal clay ini. Pastikan keywordnya itu sama dengan yang ada di litology type. Di sini. Nih, pastikan sama kayak gini. Nanti kalau biasanya call-nya itu nggak ada, tinggal klik ini double patternnya. Oh, wait. Hmm, bisa double klik gini. Nah, terus kita ganti. Biasanya kalau call itu ini yang nomor 5. Habis itu density-nya ini 100. Dan eh ininya jadi hitam. Terus font-nya itu jadi putih. Create printable index. Oke, gitu. Tuh, jangan lupa ubah namanya jadi call misalnya. Tuh, oke. Nah, kalau udah, nanti tekan oke ya tadi. Terusnya lupa. Tekan oke. Kalau udah, lakukan hal yang sama ke ketiga lubang bor. Dua juga, tiga. Nah, ini kan ini udah ditentukan ya locationnya. Oh ya, buat diganti nama itu ada di sini. Berwhole name. Oke, semua datanya udah. Esting, northing, elevasi, color elevation, total depth. Habis itu litologinya, orientationnya dikosongkan aja. Terus stratigraphy, ini semuanya dibiarin aja karena kita juga nggak ada datanya juga. Habis itu sebelum kita buat litology sectionnya, perhatikan lagi nilai X, Y, Z-nya, maksimum minimum spacingnya. Nah, minimum ini dapatnya dari mana? Segini. Itu dapatnya dari koordinat. Ini kita tengok location koordinatnya yang esting. Dari ketiga itu mana yang paling minimal nilainya? Inputkan ke sini nilai paling minimumnya. Habis itu nilai maksimalnya. Esting itu X, northing itu Y. Oke. Nah, Z itu elevasinya. Di sini elevasinya yang paling tinggi itu kan 250. Saya input aja 260, nggak apa-apa. Habis itu minimumnya itu dari mana? Bukan dari minimumnya ini, bukan 138 ini, tapi dari kedalaman, total depth dikurang kedalaman. Misalnya kayak gini, ini kan total depth-nya 159, eh kedalamannya itu 100, oh maaf, wih. Nah ini, elevasi dikurang total depth, itulah nilai Z-nya, 200 kurang 159, ini berarti sekitar 40-an. Nah, 250 kurang 138, habis itu 200 kurang 138. Nah, mana nilainya yang paling kecil, itu diinput di minimum. Habis itu paling maksimumnya, elevasinya yang tertinggi, itu ada di 250.
Oke, kalau udah, oh ya spacingnya ini fungsinya buat apa? Itu tuh kayak skala, bukan skala sih. Tapi nak semakin kecil spacingnya itu semakin teliti gitu. Kalau mau disamakan juga nggak apa-apa. Terus adjustable unitnya itu tentukan areanya itu kita pakai luasnya hektar ya. Habis itu volumenya ini kubik meter. Habis itu massnya itu kita pakai tonase. Kalau udah langsung ambil litologi, pilih section. Oke, di sini kita kalau mau ngatur 3D strip looknya bisa itu kayak kita mau nampilin litologinya apa enggak, mau nampilin teks litologinya apa enggak, itu bebas. Kedalamannya, borhol simbolnya mau dimunculin apa enggak, habis itu ada title-nya mau dimunculin apa enggak. Terus ukurannya bisa atur di sini. Ini juga, ini, ini. Oke, kalau udah itu kita ambil section selection map-nya. Kalau ragu boleh di clear dulu ini, clear. Oke, habis itu kita mulai dari satu, kedua, habis itu ketiga. Oke, kalau udah kita proses atau bisa Ctrl G. Oke, ditunggu aja. Nah, ini datanya udah muncul. Habis itu kita tentuin daerah yang akan dihitung luas per lapisannya. Fungsinya buat apa sih? Ini tuh kayak garis yang udah dijadiin penampang gitu. Jadi misalnya kayak ada yang anggaplah gini dulu. Anggaplah gini. Nah, berarti yang di atas ini nggak kita hitung luasnya sama kemiringannya. Lanjut ngitungnya yang di sini. Oh ya, by the way, buat buat garis ini kita ambilnya di sini, lalu ambil poly eh poly polyline. Nah, kalau buat ganti atau propertiesnya ambil ini, habis itu klik line-nya, polyline, klik kanan, ambil properties. Nah, style line-nya, warnanya bisa diatur di sini. Oke, apply. Nah, habis itu, kalau kita udah nentuin nih garis ini nih, oh ya sebelumnya jangan lupa buat output filenya ya, bisa diekspor di sini. Habis itu kita hitung luas areanya sama kemiringannya. Cara itu gimana? Gini, double klik kalau mau nutup. Nah, ini muncul nilai areanya, terus nilai kemiringannya itu, misalkan kemiringannya ke sini. Oke, ini muncul. Kalau itu kita lakukan pada setiap lapisan. Kalau udah itu bisa kita save sini, terus tentuin pilihannya, mau taruh di mana, dan save. Oh ya, by the way ini kalau ada kesalahan pencatatan data ini bisa langsung dihapus aja, kayak gini, gitu. Oke, itu aja sih. Oh ya, kalau misalkan ada salah kayak gini, jangan klik kayak gini karena ini otomatis menghilangkan semua area yang udah kita ukur. Setelah itu kalau mau input sesuatu seperti banyak di sini deh. Ada juga di draw ini kita bisa insert legendnya, legenda dan lainnya. Udah kalau ini udah selesai sama ada garisnya tadi. Kalau gitu kita keluarkan. Kalau mau save silahkan. Kalau nggak apa-apa juga. Itu nanti datanya berarti nggak ke save. Habis itu kita ke fence. Oh, ini sama kayak tadi itu tergantung kita masing-masing.
Nah, ini kita clear dulu. Habis itu kita hubungkan dari titik satu ke titik dua, dari dua ke tiga, dari tiga ke satu. Kalau udah, Ctrl G atau langsung klik proses. Kita tunggu sebentar. Waduh. By the way, semakin kecil nilai spasinya tadi, itu kan semakin teliti ya, dan itu akan makan waktu yang makin lebih lama. Inilah bentuk fansnya. Oke, by the way, ini bisa diatur posisi view-nya. Misal kita ambil bawah, kita pilih northwest. Itu misalkan ya. Terus bisa yang dari bawah juga. Ini. Atau ini. Atau ini. Oke, itu tergantung masing-masing. Jadi nanti kalau mau ekspor bisa di file, ekspor, nih. Oke, oh ya kalau mau munculin legenda bisa juga di sini. Oh wait, munculin legenda, lupa deh. Ini, klik kanan di legenda ini. Nggak harus di legenda deh, pokoknya di sini. Harus di sini klik kanan, habis itu ini. Oke, udah ya, sekian. Ya udah deh, ya kan? Oke, gitu doang. Semangat, semangat. Bye-bye.